Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya Yohanes Bagus Darsono, 219100430062, Pendidikan Sejarah dan Sosiologi 2019B. Kali ini saya akan membuat presentasi tentang komentar dari materi hubungan internasional dengan tema peran Inggris dalam Perang Dingin. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai komentar saya mengenai topik ini. Perang dingin, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu perang dingin. Perang dingin adalah perseteruan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dalam hal ideologi. Kemudian blok barat ini cenderung beraliran liberal dan kapitalis, sedangkan blok timur ini menganut paham komunis dan sosialis. Jadi keduanya ini saling berebut pengaruh terhadap negara lain selama perang dingin. Nah, banyak pihak-pihak yang meyakini bahwa perang dingin itu dimulai tidak lama setelah Perang Dunia II, yakni pada tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991 saat keruntuhan Uni Soviet. Apa yang melatar belakangi perang dingin tersebut? Histori mencatat bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet ini sebenarnya tergabung ke dalam suatu blok, blok sekutu, dan bersama-sama mereka berperang melawan blok poros selama Perang Dunia Kedua. Ini latar belakang yang mendasari, ya. Meski mereka berada di barisan yang sama, hubungan kedua pihak tersebut itu sebetulnya bersih tegang karena adanya paham perbedaan ideologi yang ada pada saat itu, antara dua poros tadi itu. Kemudian Amerika Serikat telah lama waspada dan khawatir terhadap perkembangan komunisme Uni Soviet dan prihatin dengan pemerintahan tirani waktu itu pemimpinnya Joseph Stalin. Amerika Serikat sudah lama waspada dan dia khawatir. Kemudian di sisi lain Uni Soviet ini membenci perilaku Amerika Serikat yang menganaktirikan Uni Soviet dalam komunitas internasional. Jadi Uni Soviet membenci Amerika Serikat karena apa? Karena Amerika Serikat menganaktirikan Uni Soviet dalam komunitas internasional, dan Uni Soviet juga sangat membenci banget Amerika Serikat tidak bergerak cepat untuk terjun ke dalam Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian menjelang berakhirnya Perang Dunia II, benih-benih kebencian antara kedua belah pihak pun ini tumbuh semakin besar. Aliansi AS, Inggris, dan Uni Soviet mulai terpecah. Nah, benih-benih kebencian ini menjadi rasa saling tidak percaya dan permusuhan yang menjadi luar biasa. Kemudian kalau kita lanjutkan, setelah Nazi Jerman dan blok barat kalah, ditandatanganilah perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam. Apa itu perjanjian Potsdam? Perjanjian ini merupakan sebuah kesepakatan antara Prancis, kemudian antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris. Untuk apa? Untuk menentukan nasib wilayah Jerman pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II. Nah, ini perjanjian Potsdam ini merupakan sebuah kesepakatan antara Amerika Serikat, kemudian Uni Soviet, kemudian Inggris untuk apa? Untuk menentukan bagaimana nasib wilayah Jerman pasca kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Salah satu isi perjanjian itu adalah adanya pembagian wilayah Jerman menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Ini salah satu isi perjanjian dari Potsdam itu. Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris,
Perancis dan Amerika Serikat, sedangkan Jerman Timur itu di bawah kekuasaan Uni Soviet sendiri. Di Eropa Timur dan Eropa Tengah, Uni Soviet juga menguasai negara-negara bekas jajahan Jerman. Uni Soviet lantas menancapkan pengaruhnya di sana. Kemudian banyak ahli yang berpendapat, bahwa Perang Dingin dimulai ketika Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, bantuan Amerika Serikat untuk negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya. Marshall Plan ini dipicu oleh karena apa? Oleh karena ketakutan akan ekspansi komunis dan kemerosotan ekonomi Eropa yang cepat pada musim dingin. Itu antara tahun 1946 sampai 1947. Sebagai tandingannya dari Marshall Plan tadi, Uni Soviet punya Molotov Plan. Uni Soviet mempunyai Molotov Plan, bantuan yang diberikan Uni Soviet untuk negara-negara Eropa Timur yang terdampak Perang Dunia Kedua. Di mana pada tahun 1948 Soviet memasang pemerintahan sayap kiri di negara-negara Eropa Timur yang telah dibebaskan oleh tentara merah. Nah, istilah Perang Dingin pertama kali itu digunakan oleh seorang penulis Inggris, itu yang bernama George Orwell, dalam artikelnya yang diterbitkan pada tahun 1945, di mana Orwell ini merujuk pada apa yang dia prediksi akan menjadi persaingan nuklir antara 2-3 negara adidaya, di mana masing-masing memiliki senjata yang dapat digunakan membunuh jutaan orang sekaligus dalam beberapa detik. Itu. Kemudian, selama terjadinya Perang Dingin, persaingan antara blok barat dan blok timur itu terjadi dalam berbagai aspek, ya. Jadi selama Perang Dingin ini terjadi persaingan antara blok barat dan blok timur. Aspeknya apa saja? Aspek seperti aspek ekonomi, teknologi, perlombaan, senjata, hingga luar angkasa. Nah, di sini secara khusus para pejabat Amerika Serikat ini mendorong sebuah pengembangan senjata nuklir, di mana dimulainya lah perlombaan senjata nuklir yang membuat dunia menjadi sangat khawatir. Dan pada tahun 1949 Uni Soviet menguji senjata nuklir mereka sendiri. Nah, ini. Kemudian pada tanggal 4 April 1949 blok barat mendirikan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization atau NATO, yang sering kita sebut NATO. Negara-negara pendirinya adalah Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat. Di mana tujuan dari pembentukan NATO ini untuk mempertahankan Eropa Barat dari kemungkinan serangan Uni Soviet. Ya, sebagai tandingan NATO Blok Timur membentuk Pakta Warsawa pada 14 Mei 1955 dalam pertemuan di Warsawa, Polandia. Ini, di mana Pakta Warsawa ini dibentuk atas kekhawatirannya Blok Timur mengenai keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman. Mereka khawatir, maka dibentuk Pakta Warsawa ini. Nah, negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa ini adalah Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, serta Rumania. Dan Perang Dingin mencapai puncaknya pada sekitar tahun 1948 sampai 1953, ya. Dan di mana pada periode ini Soviet ini tidak berhasil memblokade sektor-sektor Jerman Barat, ya, yang dikuasai Barat. Nah, kemudian pada tahun 1962
Soviet secara diam-diam memasang rudal di Kuba yang dapat diluncurkan di kota-kota Amerika Serikat. Hal ini memicu apa? Memicu sebuah krisis yang membawa kedua negara ini ke ambang pertempuran. Nah, pertempuran apa? Pertempuran fisik sebelum akhirnya tercapai kesepakatan untuk menarik rudal tersebut. Dan akhirnya perang dingin secara perlahan-lahan mereda pada tahun 1980-an ketika Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Ya, ini. Jadi perang dingin mulai mereda pada tahun 1980-an yang waktu itu Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev dan mulai menghapus sistem diktator dan menumbuhkan demokrasi. Akhirnya perang dingin diyakini resmi berakhir seiring bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Jadi ini sekilas dari komentar saya mengenai perang dingin dalam peran Inggris ya, dan dampak-dampak peran Inggris dalam perang dingin. Kiranya dapat menjadikan pengetahuan buat kita bagaimana kita bisa belajar tentang sejarah hubungan internasional melalui peran Inggris dalam perang dingin. Terima kasih. Salam sehat.